Silakan masuk, Bu. Bapak Ibu, Pagi dok. baik, perkenalkan nama saya Dr. Edi dan saya merupakan dokter umum yang bekerja di klinik pada hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa, Bu? Zahra dok. Baik, Ibu Zahra. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, untuk analisis. Tujuannya adalah untuk mengetahui nantinya pemeriksaan yang akan kita lakukan apa dan untuk mengkerucutkan dari diagnosis. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia dok. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya boleh tahu Ibu Zahra umurnya berapa ya, Bu? 35 tahun dok. 35 tahun. Ibu sudah menikah atau belum? Sudah dok. Sudah. Baik. Lalu Ibu riwayat pendidikannya apa, Bu? SMA dok. Sekarang kesibukannya apa, Bu? Kuliah dok. Bapak Ibu Zahra. Selamat pagi dok. Baik, perkenalkan, Bu, nama saya Dr. Edi. Jadi saya merupakan dokter umum yang bekerja di Puskesmas pada hari ini. Boleh tahu dengan Ibu Zahra ya? Iya dok. Boleh tahu, Bu, umurnya berapa? 35 tahun dok. 35. Apakah Ibu sudah menikah, Bu? Sudah dok. Sudah. Untuk kesibukannya sekarang kerja atau kuliah, Bu? Bekerja sekarang. Bekerja. Baik. Untuk status pendidikannya? Kemarin terakhir SMA dok. SMA-nya, Bu. Baik. Nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, untuk mengetahui apa masalah dari Ibu, analisisnya, Bu. Untuk menunjukkan dari diagnosis dan mengetahui nanti pemeriksaannya akan ke arah mana. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia dok. Baik. Ibu Zahra, ada keluhan apa sehingga datang ke sini? Saya pusing dok. Pusing. Baik. Pusingnya sejak kapan, Bu? Sejak 3 minggu yang lalu. Baik. Pusingnya sejak 3 minggu yang lalu. Bagaimana perasaan dari pusingnya, Bu? Pusingnya itu kayak baru bangun tidur gitu dok. Lalu pusingnya itu apakah membaik saat Ibu istirahat, Bu? Ya cukup lumayan. Lalu pusingnya apakah bertambah parah saat Ibu beraktivitas, Bu? Iya dok. Saat saya beraktivitas saya tak sangat pusing. Pusing. Baik. Apakah ada keluhan lain, Bu? Nafsu semakan saya berkurang dok. Nafsu makannya berkurang. Adakah penurunan dari berat badan, Bu? Iya dok, berat badan saya berkurang 4 kg dari 1 bulan. Baik ya, Bu. Baik. Apakah Ibu pernah mengidap penyakit serupa? Gejalanya sama gitu? Oh iya dok, saya waktu itu pernah didiagnosis anemia sama dokter. Terus saya waktu itu disuruh minum obat sih dok. Oh iya. Bagaimana, Bu? Apakah minum obatnya berapa lama? Apakah Ibu rutin minum obatnya? Saya kalau nggak salah kemarin itu cuma 2 minggu minum obatnya dok. Minum obatnya hanya 2 minggu. Untuk riwayat keluarga, apakah ada keluarga Ibu mengalami gejala serupa, Bu? Kayaknya nggak ada dok, tapi ibu saya hipertensi. Oh, baik, ada hipertensi ya, Bu. Baik. Untuk makanannya bagaimana, Bu? Makanan sehari-harinya? Saya vegetarian, jadi saya nggak makan. Saya nggak suka ayam, ikan itu nggak suka. Baik, vegetarian. Mulai sejak kapan Ibu jadi vegetarian, Bu? 3 tahun lalu. 3 tahun. Juga apakah Ibu tidurnya itu teratur, Bu? Dalam sehari itu berapa jam? Saya sehari tidur 7 sampai 8 jam. Apakah Ibu ada merokok atau minum alkohol? Enggak. Untuk pembiayaannya, apa Ibu mandiri atau menggunakan asuransi kesehatan? Iya dok, saya menggunakan BPJS. Pemeriksaan dari anamnesis kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital seperti mengukur dari tensi, nadi, napas, diukur suhu. Lalu kita lakukan pemeriksaan dari konjungtiva dari mata, dari bawah mata, Bu. Lalu juga kita lakukan pemeriksaan dari perut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Bu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang pertama ya, Bu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu saya akan menyiapkan alat yang dibutuhkan. Ada termometer, ada stetoskop, dan juga ada dosimeter ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu boleh duduk. Lalu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu. Jadi nama Ibu siapa, Bu? Zahra dok. Baik, Ibu Zahra. Nah, di situ ada jam, Bu. Boleh Ibu sebutkan sekarang jam berapa? Jam setengah 10 dok. Baik, jam setengah 10. Sekarang kita lagi di mana, Bu? Di puskesmas. Baik. Berdasarkan itu kesadaran dari pasien itu baik, kompos medis, kooperatif. Lalu saya ingin bertanya juga, Bu, tadi Ibu datang ke klinik apakah diantar atau kalau sendiri? Sendiri dok. Baik, karena pasien masih bisa melakukan
melakukan kegiatan aktivitasnya mandiri, berarti pasien itu masih sakit ringan. Setelah itu kita lanjut saja untuk pemeriksaan dari penyuntifa ya Bu. Saya izin melihat untuk penyuntifa dari Ibu. Baik, penyuntifannya anemis, lalu boleh lihat dari telapak tangannya Bu. Baik, telapak tangannya pucat ya Bu, dan mukanya juga pucat. Terdapat konjungtiva anemis dan juga kulit pucat. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari tensimeter ya Bu. Baik Bu, didapat hasilnya tadi tensimeternya itu adalah 125/85. Hasilnya itu masih normal maupun ada tinggi ya Bu. Lalu boleh saya periksa Bu dari nadinya. Sama 1 menit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pernapasan juga. Baik, dari hasilnya tadi nadi dan pernapasan, nadinya itu 90 kali per menit dan pernapasannya itu 19 kali per menit. Hasilnya juga masih normal walaupun agak tinggi ya Bu. Nah, pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen ya Bu. Ibu diminta untuk melepas dari pakaiannya untuk kita lihat apakah ada pembesaran organ atau tidak Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik, terima kasih Bu. Silakan Ibu boleh berbaring dan saya akan mencuci tangan lalu memakai seperti ini. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan dari abdomen ya Bu. Yang pertama kita inspeksi dulu apakah lihat dari kulitnya apakah ada kemerahan, ada kebiruan, ada lesi ataupun ada yang pakai itu Bu. Yang didapat dari abdomen Ibu itu normal ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Alat yang kita gunakan ada stetoskop, auskultasi. Kita periksa peregio dan kuadrannya, apakah ada bising usus dari Ibu, apakah ada suara-suara yang abnormal Ibu. Didapat normal ya Bu bising ususnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari perfusi. Nah, perfusi ini untuk mengetahui apakah nanti ada suara pekat yang berarti ada pemeriksaan dari hepar atau tidak ya Bu. Baik, didapat hasilnya juga normal ya Bu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari palpasi. Nah, pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada pemeriksaan dari hepar di bawah arterioskopal atau tidak. Baik, tidak ada pemeriksaan hepar, lalu kita lakukan di sebelah kiri untuk apakah melihat apakah ada pembesaran dari lien atau tidak. Baik, normal, tidak ada pembesaran dari lien. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Lalu saya akan mengisi dari rekam medis berdasarkan dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan Bu. Ibu, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kita lakukan, mungkin diagnosis dari Ibu itu adalah anemia karena kekurangan dari zat besi. Nah, lalu apakah Ibu merasa nyaman sebelumnya? Nyaman. Baik. Saya akan memastikan Ibu nyaman dulu supaya nanti komunikasi kita lebih efektif ya Bu. Nah, selanjutnya untuk memastikan dari anemia yang Ibu alami ini benar karena zat besi atau bisa karena penyebab lain seperti anemianya karena keracunan dari logam, bisa karena penyakit yang bersifatnya itu lama, kronik, lalu bisa juga thalassemia karena keturunan Ibu. Nah, kita akan mengambil sampel darah dari Ibu. Nah, resikonya nantinya saat pengambilan sampel darah mungkin Ibu agak terasa sakit. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui kadar dari hemoglobin, kadar darahnya dari Ibu berapa, lalu juga kadar dari zat besi di dalam darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya izin untuk mengambil darahnya ya Bu. Iya Dok. Baik Bu, terima kasih. Nanti Ibu bisa datang kembali besok hari, akan kita lihat dari hasil laboratoriumnya ya Bu. Baik Dok. Ibu Zara, selamat pagi. Pagi Dok. Baik, sudah kita dapat Bu hasil laboratoriumnya. Didapat kadar Hb dari Ibu itu 9 dan juga didapat bahwa protein yang mengikat dari besinya itu tinggi Bu. Nah, ini berarti benar bahwa Ibu anemianya itu karena kekurangan dari zat besi Ibu. Nah, untuk pilihan dari terapinya itu nantinya bisa kita secara oral Bu dengan diminum atau dengan disuntik. Nah, untuk efek sampingnya sendiri jika secara oral atau diminum itu tuh Ibu bisa mengalami gangguan dari pencernaan seperti diare gitu ya Bu. Nah, kalau misalkan secara disuntik itu Ibu bisa mengalami mual Bu. Nah, berdasarkan yang saya uraikan yang mana pengobatan yang Ibu pilih?
Mau secara oral aja. Baik, secara oral ya Bu. Nah, nanti jika saya sedang menjelaskan Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan ya Bu. Nah, secara oral nanti dari pengobatannya kita lakukan selama 14 hari Bu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menaikkan dari kadar HB-nya Bu agar kembali normal, angkanya 12, bukan masih 9 tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi selama 3 bulan. Untuk apa? Untuk mengembalikan dari cadangan zat besi di darah Ibu. Nah, jadi Ibu harus rutin untuk kontrol dan juga untuk mengkonsumsi dari obatnya setiap hari ya Bu. Nah, lalu untuk mengkonsumsi obatnya sendiri itu bagusnya saat perut kosong ya Bu. Lalu saya juga akan meresepkan dari vitamin C supaya nanti penyerapannya lebih efektif. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi Dok, keadaan saya bagaimana ya Dok? Apakah saya harus minum obat sampai seumur hidup? Tidak Bu, insya Allah untuk minum obatnya hanya 14 hari ditambah nanti 3 bulan ya Bu. Nah, untuk kondisi yang Ibu alami sendiri anemia kekurangan zat besinya karena asupan dari makanan Ibu yang kurang, karena Ibu vegetarian kan. Nah, mungkin Ibu bisa mulai nantinya makan daging-dagingan karena daging-dagingan itu kan kaya akan dari zat besi. Atau kalau Ibu masih ingin menjadi vegetarian, Ibu bisa mencari tahu sayuran-sayuran apa yang kira-kira yang mengandung banyak zat besi. Contohnya itu kayak sayuran hijau, kayak bayam, sawi, brokoli gitu ya Bu. Nah, untuk keadaan Ibu insya Allah itu aman Bu penyakitnya. Itu bisa kita obati jika kita etiologi atau penyebabnya itu bisa kita hilangkan gitu Bu. Apakah ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Cukup deh. Dan juga mungkin saya ringkaskan lagi ya Bu, nantinya berarti di pengobatannya selama 14 hari ditambah 3 bulan ya Bu. Nanti Ibu kontrol setiap minggunya. Baik Bu, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu.